Tak lupa tercurahkan selalu salawat dan salam kepada kekasih Allah, suri teladan kita semua, baginda Muhammad Rasulullah SAW, juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabiut dan tabi'in, dan semoga pula kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaat beliau hingga yaumil akhir kelak. Kami ucapkan terima kasih dan selamat bergabung kepada ayah dan bunda, dan juga kepada Ustadz Ihsan Hasibuan, Sekretaris DKM, Safana Al-Iman, yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kajian perdana yang diselenggarakan oleh Si Keagamaan PTA Secondary Safana Islamic School. Kami mohon Ustadz Ihsan untuk memberikan kata sambutan sepatah dua patah kata. Tafadhol Ustadz. Ustadz Ihsan. Ya, siap benar. Oke. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Chairperson Safana Islamic School, yaitu Ibu Hajjah Ummul Latifah, kemudian Managing Director Al-Ustadz Haji Nanang Firdaus Masduki, Ustadz kita yang sengaja kita undang pada hari ini, kemudian para prinsipal juga Ketua PTA dan juga segenap jajarannya, Ketua Majelis Ta'lim yang menjalankan atau yang fasilitasi kajian pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah hari ini kita bisa hadir mengikuti kajian yang luar biasa. Mudah-mudahan kajian ini nantinya membawa berkah bagi kita. Ayah bunda semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Bahwa tidak ada satu kaum yang duduk mereka berkumpul untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali para malaikat akan turun kepada mereka mengelilingi mereka, sementara rahmat Allah juga turun menyelimuti mereka, ketenangan juga membersamai mereka, sementara mereka semuanya disebutkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, majelis ta'lim yang seperti ini tentunya adalah bagian daripada yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dicintai oleh para malaikat. Nah, oleh karena itu Masjid Agung Safana Islamic School sebagai mitra daripada majelis ta'lim dari berbagai kampus, demikian juga halnya sebagai corong atau mercusuar daripada kegiatan dakwah di Safana Islamic School, mengucapkan apresiasi yang sebanyak-banyaknya kepada PTA daripada secondary. Mudah-mudahan kajian yang seperti ini nantinya ke depannya bisa dilaksanakan lebih sering lagi dan lebih banyak peserta. Nah, kita ketahui bahwa kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang terbuka dan membawa maslahat yang sangat besar kepada kita semuanya. Oleh karena itu, kami juga mewakili DKM tentunya sangat berharap supaya kajian-kajian seperti ini nantinya bisa diikuti oleh orang lain, bukan hanya dari internal Safana, tapi juga dari eksternal Safana. Sehingga nantinya dakwah Islam ini semakin berkembang. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja sambutan dari saya mewakili DKM Masjid Agung Safana Al-Iman. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Baik, alhamdulillah Ustaz Bendri telah hadir di tengah-tengah kita. Berikut kami sampaikan sedikit biodata singkat beliau. Jadi, nama lengkap Ustadz Bendri Jayusur Rahman. Kemudian untuk Instagram atau Twitternya, apabila ayah dan ibu ingin follow @ajobendri, channel YouTube-nya ada di langkah kita, dan pendidikan beliau di Mahat Al-Hikmah Jakarta, FISIP UI, dan Mahat Utsman bin Affan Jakarta.
Baik, sebelum kita memulai kajian, marilah kita membacakan Ummul Quran suratul Al-Fatihah ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita membaca doa sebelum menuntut ilmu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu wasallam sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman wasi'an warzuqni fahman wasi'an. Baik, kami mohon ayah bunda pada saat Ustadz menyampaikan materi audio supaya dalam keadaan mute. Kemudian apabila on kamera juga mohon diperhatikan aurat terutama bunda-bunda ya, dan profile picture-nya juga. Baik, kita mulai saja. Ustadz Bendri, apakah sudah siap memulai materinya? Sebentar Bu, sedang naik ke atas ruangan. Oh oke, baik. Ada materi yang akan di-sharing? Nanti dari Ustadz sendiri atau dari kita yang bantu? Baik, sambil menunggu Ustadz, kami dari PTA Si Keagamaan menginfo sedikit bahwa insya Allah dari Si Keagamaan akan mengadakan secara rutin kajian bulanan, dan untuk bulan depan pematerinya insya Allah Ustadz Wijayanto, diadakan Selasa 12 Oktober dan temanya ikhlas yang berkualitas. Selain itu kami juga ada program kelas bahasa Arab sudah berlangsung 3 kali sampai saat ini, diselenggarakan setiap hari Jumat siang, ba'da Jumatan, pukul 13.30. Sementara itu program dari Si Keagamaan. Ustadz Bendri? Ya, ya. Insyaallah. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakillah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Yang saya muliakan, saya hormati Pak Sekolah dan Wakil dari Sekolah Syafana Islamic School, buat para guru, para pengajar, para karyawan, serta para pengurus dari DKM Masjid Syafana, dan terutama buat ibu-ibu atau para bapak-bapak yang tergabung dalam Majelis Ta'lim Wadatul Jannah Persatuan atau PTA Syafana Islamic School, dimanapun saat ini berada menyimak program yang kita adakan di siang hari ini, baik yang menyimak dari rumah atau menyimak di sekolah atau di lokasi kerja, atau mungkin berada di perjalanan. Alhamdulillah di kesempatan di siang hari ini Allah izinkan kita bisa bersua via daring di suasana di mana memang ini waktu yang sedikit berat ya untuk kita mengikuti kajian di siang hari. Ya, orang bilang waktu siang ini habis makan siang ini waktu bagian halusinasi katanya. Karena agak-agak susah gitu untuk konsentrasi. Melihat orang ya gemuk dikit di depan ya itu kayak kasur gitu, geletakan enak kayaknya. Tapi alhamdulillah ya kita yang saat ini tetap terjaga untuk bisa menyimak di 1,5 jam ke depan, mudah-mudahan adalah mendapatkan pahala yang besar. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, innal izamil jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Makanya orang-orang yang saat ini terkantuk-kantuk, ya
mungkin menahan merasa lelah karena di siang hari, tapi tetap mau semangat untuk berdiskusi, menyimak, dan belajar, insya Allah pahalanya berlipat ganda di siang hari ini. Dan tentu kita bersyukur karena Allah izinkan kita ya untuk tetap aktif ya menyemai sekaligus belajar di suasana pandemi yang belum usai. Kita tahu bahwa situasi saat ini situasi yang Allah berikan nikmat di tengah kesulitan yang kita hadapi. Kita tidak bisa berkumpul seperti biasa, tapi kita bisa bersilaturahim via daring, via online, dan inilah nikmat Allah yang kita syukuri. Betapa Allah hadirkan teknologi ini di saat yang tepat. Di saat orang disuruh berada di rumah saja, hadirlah teknologi yang membuat kita bisa terhubung dari berbagai macam wilayah. Nggak kebayang kalau pandemi ini terjadi 30 tahun yang lalu, di saat orang disuruh berbulan-bulan di rumah, pastinya stres luar biasa. Ya, hiburannya cuma nonton TV aja, ya sampai hafal semua iklan, ya kan gitu. Ya. Bagi yang punya pasangan, alhamdulillah masih ada hiburan. Kasihan saudara-saudari kita yang jomblo gitu, keluar rumah takut corona, di dalam rumah merana kan gitu. Tapi alhamdulillah hari ini nggak seperti itu ya. Dan kita membahas tema yang mungkin menjadi salah satu renungan buat kita. Bagaimana kita menjadi orang tua yang dirindukan. Sejatinya memang pastinya anak-anak itu disarankan dan diwajibkan untuk selalu berbuat baik dan melakukan kebaikan kepada orang tuanya. Bahkan menjadikan orang tua itu sebagai sumber dalam segala hal untuk anak-anak. Tapi kenyataan di lapangan tidaklah semudah itu. Kita dapati bahwa anak-anak di usia remaja khususnya, di mana mereka banyak sekali berinteraksi di luar dari orang tuanya, sudah memiliki pertemanan, ya, memiliki klik, ya, bahkan lebih besar lagi komunitas yang disebut crowd, ya, dan mereka mau tidak mau, ya, banyak hal yang mereka alami dan mereka hadapi. Dan saat itu kita mungkin merasa bahwa anak-anak kok seringkali melawan, seringkali susah diatur. Padahal kalau kita simpulkan hal-hal yang kita anggap anak-anak susah diatur, melawan, bahkan tidak mau mendengar nasihat kita, problem utama adalah bisa jadi dari rusaknya hubungan khususnya antara ortu dan anak saat anak bertambah dewasa. Inilah salah satu problem dalam pengasuhan. Betapa banyak sebagian kita ketika memandang pengasuhan lebih fokus kepada tantangan yang di luar. Ya, banyak yang mengkhawatirkan dengan teknologi digital berkembang, munculnya banyak sekali ya sosial media, anak sudah aktif. Bahkan di pusat-pusat nongkrong anak sekarang di sekitar kita semakin menjamur. Ada mal-mal yang menampung anak-anak, bahkan 24 jam anak-anak bisa menikmati berbagai macam suasana. Dan tentu banyak sekali predator-predator, khususnya predator seksual yang mengincar anak kita. Dan sebagian kita fokus kepada virus-virus di luar ini. Banyak yang curhat, ya Allah Ustadz, gimana ya anak saya tuh, saya takut banget kena LGBT. Ya Allah Ustadz, saya takut banget anak saya kena virus dan semisalnya. Misalnya pengaruh buruk lingkungannya, saya takut anak saya jadi candu main game dan semisalnya. Hal-hal yang seperti ini memang tidak bisa kita hindari. Kita tidak bisa mengontrol bahwa banyaknya ya pengaruh dari zaman sekarang yang semakin berkembang pesat, di mana anak-anak kita sangat mungkin terbawa. Tapi kita lupa bahwa ketika kita menyadari tantangan di luar sedemikian besar, sedemikian berat, seharusnya bagaimana kita semakin dekat dan kuat dengan anak menjadi salah satu yang harus kita rekatkan. Kenapa? Karena mengasuh anak itu ibarat bermain layang-layang. Ya, silakan anak terbang setinggi-tingginya. Dan ketika ada angin yang akan menghempasnya dan kita khawatir dia akan jatuh di tempat yang tidak kita inginkan, maka kita buru tarik layang-layang itu sampai ke tangan kita. Kalau talinya kuat, maka segera dia sampai ke tangan kita. Tapi kalau talinya putus karena saking lemah dan tipisnya, maka dalam hal ini dia akan jatuh ke sungai. Disitulah diperebutkan oleh pengedar narkoba.
dia jatuh di pohon, diperebutkan oleh predator seksual. Nah, tali yang saya maksud dalam konteks hari ini adalah ikatan hati, dan itulah salah satu problem pengasuhan yang muncul di zaman sekarang, di mana anak-anak memiliki ikatan hati yang sedikit akan tipis dengan orang tuanya. Sehingga dalam hal ini wajib kita merenung bagaimana pengasuhan di era kekinian menjadi ortu yang dirindukan adalah kewajiban. Kenapa? Agar anak-anak memiliki yang namanya daya tarik yang buat mereka tidak mudah dipengaruhi oleh dunia luar. Karena ikatan hati adalah kuncinya. Berkata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, fa innal qalba malik wal a'dha'u junuduhu. Sesungguhnya hati itu raja dan dan anggota yang lain ibarat prajurit. Kalau hati itu ibarat raja sementara yang lain adalah prajurit, maka kalau hati itu sudah tunduk seperti halnya raja, maka yang lain pun akan ngekor dan mengikuti. Maka inilah salah satu yang selama ini jarang atau abai kita pahami. Betapa banyak ortu yang hanya fokus menaklukkan akal, beradu argumen dengan anak-anak, tapi hati anak tidak terikat sehingga membuat anak-anak akalnya tunduk tapi hatinya tidak tunduk. Sehingga sejatinya mungkin dia tunduk karena mungkin takut diancam sama orang tuanya, tapi sesungguhnya hatinya berharap bisa berlepas dari orang tuanya. Maka ini menjadi salah satu mengapa menjadi salah satu nasihat buat kita. Fokuslah memperbaiki hubungan dengan anak dibandingkan mengawasi atau mengkhawatirkan pengaruh luar yang mengkhawatirkan anak-anak kita. Ya, saya pernah punya pengalaman ketika safari dakwah di sebuah negara di Eropa. Kemudian saya ngisi di sebuah negara di sebuah rumah yang saat itu saya ingat rumah pasangan yang mixed couple, ya, artinya pasangannya itu ada warga asli lokal warga tersebut dan sang istri itu adalah orang Indonesia gitu. Saat itu saya ngisi pengajian ibu-ibu. Saat saya ngisi pengajian ibu-ibu yang sebagian besar ibu-ibu Indonesia saat itu dan bersuamikan orang-orang bule, saya ingat pada saat saya lagi ngisi tiba-tiba ada seorang anak yang bertampang bule, ya, remaja, tiba-tiba lewat di depan saya gitu ya, tanpa basa-basi, tanpa permisi, ya, excuse me dan sebagainya, enggak, lewat aja gitu dengan badan dibusungkan, ya, tiba-tiba masuk di sebelah saya itu ada sebuah kamar yang dia buka dan dia banting kamar itu jeger gitu. Sempat itu mendistract konsentrasi saya gitu. Tapi setelah itu saya lanjutkan pengajian, tapi sempat kebayang nih anak songong banget. Ngapain sih gitu. Makanya pada saat sesi diskusi saya sempat mau bahas itu tapi nggak usah lah. Sampai akhirnya pas saya diajak makan sama panitia, ya kebetulan tuan rumahnya, saya iseng-iseng nanya, tadi yang lewat pada saat ngaji anak nomor berapa ya Bu? Agak malu kayaknya panitianya alias tuan rumahnya, kemudian mau nggak mau dia jawab pelan, maaf Ustadz itu bukan anak saya. Saya tanya, loh terus siapa? Itu pacarnya anak saya Ustadz. Kaget saya, pacarnya anak ibu. Iya Ustadz, itu kemana deh? Ke kamarnya anak saya kan di kamarnya tadi. Anak saya perempuan Ustadz. Jadi ibu punya anak perempuan. Saya tuh sampai shocknya gini, ibu punya anak perempuan. Yang lewat tadi saat ngaji itu pacarnya. Dan dia masuk ke kamar tanpa izin, tanpa pamit. Dan ibu biarkan. Iya Ustadz. Terus di Pak dalam, ibu nggak khawatir nggak apa-apain? Ya saya sih ya berdoa aja lah, mudah-mudahan jaga diri. Ya, ibu nggak protes Bu atau ibu tegah gitu. Ibu, setahu saya ibu paham lah tentang hal ini. Susah Ustadz, hukum di negeri ini mengatakan bahwa anak-anak di atas umur 18 tahun tidak boleh keputusannya diintervensi oleh orang tua. Jadi kalau ortu dalam hal ini mengintervensi, kita nanti bisa diadukan ke pemerintah setempat, dianggap menghancurkan privasi anak yang sudah beranjak remaja. Jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain karena anak saya sudah 18 tahun. Saya ngangguk-ngangguk. Oh, oke.
Sampai akhirnya saya melakukan perjalanan lain ke kota yang lain di negara tersebut juga. Bertemulah saya dengan suatu saya selesai khutbah di sebuah masjid di sana. Bertemulah saya dengan seorang pemuka agama sana, tapi dari negara asal dari Libanon kalau nggak salah. Dari Middle East, tapi besar udah lama tinggal di sana, dan dia sudah mungkin nggak bisa lagi bahasa Arab, tapi cuma bisa bahasa Inggris karena ada fase. Singkatnya saya dikenalkan panitia, saya adalah khotbah, he is preacher from Indonesia. Kemudian dijelaskan saya itu menyampaikan Islamic parenting. Oh, terus imam masjid ini cerita dengan suara yang parau, udah agak sepuh ya. Dia seorang duda, dia cerita. Dan saat ini sedang menghadapi masalah pelik, kata dia. Tadi saya itu suatu malam pulang dari habis memimpin sholat. Saya pulang ke rumah, ada apartemen yang saya tempati, dan saya nggak ada firasat apa-apa sampai saya buka pintu apartemen saya kaget. Saya punya anak perempuan satu-satunya, dan begitu saya buka pintu apartemen, saya kaget anak perempuan saya sedang berzina dan badan telanjang bulat di sofa bersama pacarnya. Saya udah hilang akal, saya udah nggak bisa nahan marah, saya gampar anak saya tendang itu si cowok itu. Mereka takut sekali, dengan pakaian aut-autan mereka kabur meninggalkan apartemen, dari saya terasa sesak dalam peristiwa malam itu, pengalaman terburuk ya dalam hidupnya dia katanya. Ya. Dipikir masalahnya susah jadi selesai di situ, ternyata enggak. Beberapa hari kemudian sang imam ini mendapatkan surat panggilan dari polisi, pengaduan dari si anak perempuannya dan si pacar karena tindakan menyakiti dan melanggar hak privasi. Kesimpulannya sang imam dinyatakan bersalah dan diminta mengganti uang, dikasih tenggat waktu sebesar sewa kontrak apartemen selama setahun di sana. Jika tidak, dia akan dipenjara gitu. Dan si imam ini mengatakan, saya lebih memilih di penjara. Dan saya siap kalau memang mati karena itu. Sampai sekarang saya nggak akan pernah mau mengatakan kalah. Karena saya nggak ingin mendukung perzinahan anak saya dengan tinggal di apartemen yang nggak jelas itu. Ini satu di antara sekian yang saya tangani di luar negeri. Nah, kisah ini ternyata rata-rata sudah sampai ke mulut khususnya di masyarakat Indonesia di sana. Yang jadi masalah sebagai masa ortu memang mengambil angle kisah ini dengan sudut pandang yang menurut saya blunder gitu. Ya, rata-rata mereka menyampaikan pesan ke anaknya yang masih mungkin 10 tahun dengan kalimat gini, kamu kalau udah 18 tahun jangan kurang ajar sama orang tua. Ya, mentang-mentang dilindungi undang-undang terus nanti kamu songong sama orang tua. Ingat bagaimana kami orang tua kamu. Ingat itu. Apakah efektif? Enggak. Justru anak-anak itu semakin kuat. Sebagiannya bilang gini, sabar. Tunggu 8 tahun lagi. Tunggu 5 tahun lagi. Sebentar lagi kita bebas. Ya, anggaplah sekarang. Jadi menyikapi kasus ini, kita ini lebih banyak justru melakukan blunder. Sama seperti sebagai masa ortu yang menghadapi kasus anak-anak yang semakin jauh darinya, semakin terpapar pornografi, punya pacar, kemudian bersikap buruk, suka ngelawan, nggak pulang-pulang. Yang dilakukan itu nggak pernah berubah. Yang selalu dipikirkan saya udah sering banget Ustadz nasihatin anak saya, udah sering gitu. Sampai capek mulut saya, tapi anak saya nggak pernah berubah. Karena caranya cara yang memang nggak pernah bisa merubah jiwa anak dengan nasihat. Karena di umur ini jangan-jangan memang yang menjadi problemnya bukan nasihat. Tuh anak kalau mau setel nasihat di YouTube berseliweran nasihat dari Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Itu dalilnya lebih lengkap daripada dalil kita gitu. Tapi nggak ditanggepin karena problemnya bukan di nasihat. Problemnya ada di hati yang terluka karena sudah berjarak dengan orang tua. Jadi ini problemnya. Jadi kalau kita sibukkan materi hari ini sebenarnya mengingatkan betapa hal yang fundamental hampir semua problem pengasuhan di saat anak remaja adalah dari hubungan yang jelek antara ortu dan anak.
Bahkan sindrom-sindrom yang muncul di ala anak ABG yang mereka sematkan, itu biasanya bermula dari masa kecil yang buruk. Ya. Kalau saya ingat dulu ada namanya kasus, saya pernah tangani langsung ya. Ya, saya nyebutnya sindromnya namanya sindrom mommy is enemy gitu. Sindrom di kalangan anak-anak millennials yang menganggap ibunya sebagai enemy. Jadi mommy is enemy itu katanya ketika anak beranjak remaja justru punya musuh bersama yaitu adalah ibunya. Tentu ini tidak kita generalisir ya. Saya pernah nanganin kasus seorang anak pengusaha. Suatu hari dia ngamuk ya. Mungkin pernah dengar di sebagian majelis saya sering ceritain. Sekali ngamuk dia menghabiskan 40 juta rupiah. Ini ngamuk yang berbayar ya, ngamuk premium istilahnya. 40 juta, bayangin ngamuknya mahal banget. Jadi waktu dia ngamuk, dia anak tunggal yang malam-malam perempuan mau kabur dari rumah, bukan kabur, dia mau ngedugem. Ada di sekolah Islam. Dia mau dugem, kenal dunia malam, udah kenal cowok, dia pengen malam-malam ngerasain dunia malam. Dia pengen keluar dari rumahnya itu, tapi bapaknya udah bilang, seluruh satpam, dia punya satpam, diingetin gak boleh ada keluar dan semua dikunci. Setiap dia buka pintu kunci, dia ngamuk. Satu dia ngamuk, dia ambil MacBook bapaknya, harganya waktu itu tahun 2011, sekitar 10 tahun lalu, $3.200. Dibuang ke kolam renang sama si anak ini. Ya. Kemudian bapaknya waktu itu yang handphone yang lagi grace namanya Samsung S3, Galaxy S3. Dibuang ke WC, di flash sama si anak ini. Kemudian hiasan rumah, wallpaper dibakar, sampai TV LG layar datar yang waktu itu masih mungkin baru ya dilempar pecah. Ya. Sampai segitunya. Sampai si anak ini akhirnya si bapak ini melihat saya gitu, pengen saya bertindak. Tapi saya jujur, saya punya kode etik di dalam aksi, pada saat jadi konselor ya. Salah satu nasihat guru saya Bu Eli Risman, pertemuan pertama itu just observe. Cuman observasi aja, jadi nggak boleh bertindak. Jadi saya diam aja tuh. Udah ngamuk-ngamuk menghabiskan barang gitu. Akhirnya si bapak karena saya lihat diam aja nggak bertindak, dia bertindak. Dipegang tangan si anak ini. Ditahan itu. Jangan pergi kamu. Papa nggak izinkan kamu. Pokoknya papa nggak izinkan. Si anak ini nangis, papa jahat, kenapa sih aku dikurung kayak sapi, aku tuh capek loh pas setiap hari itu dituntut begini-begini, aku pengen bebas gitu, kata si anak ini. Kemudian mamahnya turun ke lantai 2. Ketika mamahnya turun ke lantai 2, tiba-tiba mamah ini ngomel-ngomel tuh dari tangga. Kamu tuh ya udah berkali-kali dibilangin, gak tahu diri kamu tuh anak perempuan, bla 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 bla. Si anak ini nggak terima, langsung dia spontan balas dengan kalimat yang bikin saya shock. Belum pernah, saya secara spontan belum pernah ngelihat langsung depan mata saya. Langsung bilang apa tuh? Apa lu anjing? Maaf ya kalau ada anak-anak. Babi, bangsat, semua hal yang buruk diucapkan langsung. Ya, kepada ibunya. Kaget saya tuh kaget gini. Selama ini saya hanya ngelihat di sosial media, ya di Twitter, di FB. Dulu di tahun 2011 itu lagi ngetren akun namanya Melani Eka Putri Indriani. Itu akun asli yang sempat akhirnya di-ban sama FB karena postingannya ini meresahkan. Bukan sara, tapi setiap hari dia posting mencaci maki ibunya gitu. Dengan kalimat, dasar emak gue pelacur, dasar emak gue bangsat, macam-macam gitu. Saya berteman dengan anak perempuan ini. Ya, tapi sekarang udah di-ban, udah nggak ada lagi, akun saya nggak tahu lagi gitu. Tapi di depan mata saya itu si anak ini ngamuk. Yang bikin saya heran gini, dia marah sama bapaknya, tapi masih ngomong sopan. Ya, masih ngomong sopan, papa sih, aku tuh, nah gitu. Tapi giliran ini dia marah sama ibunya, dia justru keluar kata-kata yang tidak pantas. Apa lo? Lo aja udah gak sopan. Gua nyesel dari anak, gua nyesel jadi anak lo. Keluar kalimat babi dan sebagainya. Itu mengerikan. Sangat mengerikan ya.
Sampai akhirnya anak ini konseling sama saya 17 kali kalau nggak salah. Dan di pertemuan ketiga ada sebuah cerita yang di-share ke saya, dan ini saya pikir jadi pelajaran buat kita. Dan di sinilah kenapa ntar kita coba ya, bukan menyalahkan tapi mencari solusi ya. Dia cerita gitu, aku tuh, mamaku kan dapat dulu kerja jadi GM di sebuah perusahaan perusahaan gizi ya, perusahaan nutrisi maaf. Mamanya ahli gizi dan mama dapat beasiswa ke Swiss. Di saat dia berumur 1 tahun, mama dapat beasiswa dan mamanya harus menempuh kuliah itu. Dan si anak harus ditinggalkan, tapi si ibu sangat menyadari anaknya nggak boleh kehilangan ASI ya, karena ASI dibutuhkan. Sehingga sebelum berangkat, konon si ibu memeras ASInya sampai 80 botol beling yang ada di rumah itu disimpan di freezer. Dan dia bilang, katanya sama pembantunya, nanti pokoknya penuhi kebutuhan ASInya sampai habis supaya terpenuhi gitu ya. Sang ibu meninggalkan dan anak ini bercerita, jadi Om, aku tuh minum ASI full insya Allah sampai 2 tahun. Tapi dari botol, emangnya gue anak botolan. Kalimat emangnya aku anak botolan inilah yang menjadi bahan renungan. Bukan berarti menyalahkan ibu-ibu yang menyusui pakai botol, bukan. Tapi yang bisa kita ambil pelajaran adalah banyak ibu yang salah paham memahami konsep ASI dengan mengatakan, kan sudah mama kasih air susunya full loh 2 tahun. Tapi kita lupa, menyusui beda dengan memberi susu. Memberi susu bisa diperlakukan sama siapa saja. Dengan tinggal memeras susu, kasih botol, selesai. Tapi menyusui ada proses keterlibatan emosi di situ. Yang ditargetkan dari menyusui itu adanya chemistry. Karena sebenarnya saat anak menghisap puting ibu, wilayah bibir ini kata para ahli wilayah yang sensitif. Bertemu dengan bibir yang wilayah sensitif di antara di bilik ibu, ketika si anak menghisap sebenarnya terjadi chemistry dan hal-hal yang berkaitan dengan emosi itu dipenuhi dengan sentuhan, dekapan. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Tuhfah sampai mengingatkan para ibu yang mungkin tidak sempat menyusui anaknya. Kata beliau, jika ASI seorang ibu berhenti sebelum anak berumur 2 tahun, bisa jadi karena airnya kering, atau mungkin karena dalam hal ini, saya maaf gitu ya, sang ibu dalam hal ini hamil lagi. Kata para ulama, jika seorang istri wanita hamil lagi, jatah ASI diutamakan buat sang bayi, sang janin ya, sementara urusan sang kakaknya itu mungkin lebih prioritaskan untuk si janin, atau mungkin sang ibu bekerja gitu ya. Kata beliau, kata Ibnu Qayyim, jika ASI seorang ibu berhenti sebelum anak berumur 2 tahun, hak anak untuk bermain dengan puting ibu tak boleh dilarang. Apa maksudnya? Dalam hal inilah sejatinya para ulama mengingatkan, jika ibu menyusui, maka atau tidak menyusui, sebelum berangkat kerja misalnya, pastikan mendekap anak dulu. Kemudian di saat ibunya pulang kerja, tidurlah sambil memeluk anak. Karena dekapan dan pelukan yang intens di masa-masa kecil, umur 0 sampai 7 tahun, yang dimana para ahli menyebutnya fase tender love, inilah kekuatan yang membuat anak kelak merasakan kedekatan secara emosi sampai anak beranjak dewasa. Sehingga lagi-lagi problem pengasuhan yang terjadi khususnya ketika orang tua, dalam hal ini khususnya ibu, ya, ketika anak-anak misalnya melakukan tindakan yang menyebalkan di saat dewasa, khususnya remaja dengan perilakunya yang membantah, melawan, maka bisa jadi karena bonding yang buruk dari sejak awal dilahirkan. Bisa jadi. Karena mungkin sang ibu lebih banyak menyerahkan pengasuhan ke pihak lain, didelegasikan ke pembantu, nangis sedikit pembantu, rewel dikit ngasih handphone, apalagi emak-emak milenials gitu, nangis sedikit, nih, upin ipin, ya, cokomelon, ya, atau apalagi. Jadi anak-anak langsung nangis sedikit kasih handphone, Padahal ketika dia nangis, itulah momen parenting terbaik. Karena saat anak nangis sesungguhnya isyarat dia untuk diperlakukan.
Sehingga kalau anak nangis justru momen yang terbaik untuk anak-anak itu memiliki ya ketergantungan kepada orang tuanya. Misalnya orang tua zaman dulu aja deh, saya ingat ya cerita dari ibu saya. Bapak saya itu kalau saya nangis waktu saya kecil selalu berusaha menenangkan saya dengan segala cara. Mulai dari ya main tang ting tung gitu. Saya masih tetap nangis tuh. Dan itu membuat orang tua berpikir, oh pakai suara pesawat tuh, pesawat. Dan itu membuat saya berhenti nangis enggak juga. Bapak saya lah sampai akhirnya bingung sampai ngajak jalan. Ya. Begitu baterai tangis saya lama-lama lobet, maka disitulah saya nangis di bahunya ayah. Saya pikir, tapi memang momen-momen ketika saya di masa kecil nangis dan pelukan ayah dan pelukan ibu, itu yang terngiang sampai sekarang. Justru ada kedekatan yang tanpa sadar dialami oleh anak pada saat dia suatu saat menangis. Suatu saat sedih, apa yang dia rasakan? Jika kelak aku menangis, ada ayah yang akan menghiburku. Jika kelak aku sedih, ada mama akan setia bersamaku. Inilah proses yang benar. Ya. Sementara ortu zaman now dengan teknologi yang dimiliki, di mana handphone dijadikan shut up games, para ahli menyebutkan handphone ini sekarang jadi permainan yang mendiamkan, sehingga merasa bersyukur ketika anak rewel, nih, alhamdulillah tenang, nggak ganggu apa-apa. Mama lagi nonton drama Korea, kamu ganggu, malah lagi seru-serunya lagi nih. Ini Lee Min Ho jadi hilang tuh perannya, mana tuh kan gara-gara kamu. Jadi anak-anak yang merasa akhirnya ortu dengan dia mendiamkan seperti ini, saya mohon maaf ini ya, terutama saya sampaikan nih ortu milenials, tanpa sadar anak-anak punya pola gini, jika kelak aku sedih, ada handphone yang akan menghiburku. Jika kelak aku sedih, menangis, ada Facebook, atau Upin Ipin, atau YouTube yang akan jadi teman setiaku. Jadi inilah problem mendasar kenapa pengasuhan di zaman sekarang itu banyak yang curhat, kenapa sih anak saya? Karena problemnya cuma satu, ortu tak lagi dirindukan. Itu saja. Maka ketika ortu tak lagi dirindukan, itulah petaka pertama pengasuhan. Jadi sekarang jangan cemas dengan banyaknya virus di luar. Virus di luar itu sejatinya tidak akan merongrong anak kita selagi hubungan kita sama anak-anak kita itu oke. Karena kata kunci pengasuhan adalah good relationship. Ketika kita tidak mampu membangun hubungan yang baik dengan anak, maka banyak hal yang akan terjadi. Apa saja yang terjadi kalau kita tidak mampu menjalin kebaikan dengan anak? Satu, ya, anak akan dalam hal ini biasanya melawan perintah kita, selalu berusaha oposisi dalam banyak hal, terutama mendebat. Karena anak-anak sudah punya kekuatan di saat remaja untuk berbeda. Apa sih mama sotoy banget Enggak mau. Kamu tuh bagusnya ini, enggak mau. Apa sih? Rese banget, aku udah gede tahu. Yang menariknya anak-anak zaman now sekarang ikut kajian parenting, ketemu istilah-istilah, akhirnya dia bilang gini, mama jangan toxic deh, mama kan toxic parent banget sih, biar bagaimana nih aku nih punya yang namanya hak untuk berbicara, mama ini toxic. Jadi sekarang orang tua, ini salah fatalnya pengajian parenting, makanya saya bilang, kalau kajian parenting jangan posisikan diri sebagai anak. Ini berapa kali saya diminta ikut kajian toxic parenting karena banyak yang salah paham. Banyak yang ikut kajian parenting dalam rangka untuk mengevaluasi orang tuanya. Setelah ikut kajian parenting, ini mak gua nih. Wah, ini bapak nih pantesan. Harusnya dia ikut kajian Ustadz Benri nih. Jadi dia tahu kesalahannya. Maaf nih, kalau di sini ada yang jomblo ikut kajian ini, jangan sekali-sekali untuk manfaatkan kajian ini mengevaluasi mak bapaknya. No, saya nggak ridho. Kajian ini kajian menjadikan diri kita, kalaupun sekarang belum punya anak, kelak kita ingin jadi ortu yang dirindukan. Itu. Karena kajian parenting itu tentang kita sebagai orang tua, bukan sebagai anak. Kalaupun ada ortu melakukan kesalahan karena maaf kata dia nggak ada ilmunya, nggak jadi alasan untuk kita bilang bapak ngaco nih.
Enggak akan seperti itu. Islam itu enggak membuat posisi kurang ajarnya anak itu dibenarkan. Kesalahan apapun seseorang ayah dan bunda tidak bisa membuat kurang ajarnya anak itu dibenarkan. Bahkan Nabi Ibrahim memiliki ayah yang kurang ajarnya enggak tanggung-tanggung kepada Allah, membuat patung, buat berhala, tapi tidak dibenarkan lah seorang Ibrahim tiba-tiba nunjuk, Pak, mati aja sekalian bikin patung. Tapi Nabi Ibrahim itu berkata-kata apa? Ya abati, wahai ayahku sayang, la ta'budis syaitan. Jadi yang disampaikan justru adalah betapa seorang Ibrahim menunjukkan cinta kasihnya. Maka kita tahu ketika anak-anak di umur ini, ya sebagai orang tua nih, kita nih, ingat hari ini kita belajar sebagai orang tua. Kalau kita dapati anak-anak di umur ini, di umur-umur remaja khususnya sudah mulai membantah, melawan, susah mendengarkan, maka itu akibat dari karena dia belum memiliki ikatan hati yang kuat terhadap orang tuanya. Dengan kata lain, bondingnya udah nggak muncul. Boleh di ini dulu nggak ada suara di mute siapa nih? Admin. Biasanya admin yang bisa ya. Kasih ya. Baik. Sudah Ustaz, silakan Ustaz. Mohon maaf. Baik. Jadi itu yang pertama. Jadi ortu yang dalam hal ini anak-anak kalaupun dia pun taat, yang menjadi masalah taatnya pun karena terpaksa. Ortu yang dalam hal ini merasa tapi enggak Ustadz, saya itu galak. Alhamdulillah anak saya taat, nggak suka ngelawan. Bedakan ya taat karena cinta atau taat karena terpaksa. Kalau taat karena terpaksa itu karena mereka menyimpan kekuatan karena belum siap untuk melakukan oposisi. Makanya yang terjadi anak kalau taat karena terpaksa, yang terjadi malah menekan jiwa mereka. Nampak sekali anak-anak yang taat karena terpaksa itu tertekan. Dan anak tertekan itu bahkan jadi anak yang bahkan mengalami sebut bullyable. Ya, rentan dibully karena kelihatan dia nggak bisa dalam hal ini mandiri secara personal. Karena mungkin pola asuh di rumah yang ortunya itu galaknya minta ampun dan ortu merasa bangga. Saya mah galak Ustaz, alhamdulillah anak saya nggak suka ngelawan. Jangan lembek-lembek lah sama anak. Kalau anak taat disebabkan karena galaknya kita, jangan GR. Banyak hal yang akan terjadi sama galaknya kita kepada anak. Karena yang pertama adalah kata Syekh Muhammad Bashir Ibrahim Al-Jaziri, anak yang dikasari oleh ortunya, kelak menjadi anak yang munafik. Ya. Rentan menjadi anak yang munafik. Berkata dalam syarah beliau, la takrahul banat, la takrahul auladakum, kata beliau, jangan kalian kasar kepada anak kalian. Fa innahum yaj'aluna nifaq. Sesungguhnya sikap kasar kalian berpeluang menjadikan dia seorang munafik. Apa maksudnya? Di depan kita dia seolah-olah soleh, sholat karena bapaknya selalu ngancam. Awas, bapak lihat kamu sholat pukul. Sholat, taat ya. Tapi hatinya merana dan dia akan menyusun kekuatan. Dan yang paling mengerikan, anak-anak yang seperti ini kalau sudah memiliki perasaan kesal sama orang tuanya, perlawanannya sangat feminim. Perlawanan feminim itu dilakukan oleh anak ya dengan cara apa? Dia kelak akan melakukan sesuatu yang justru berseberangan dengan orang tuanya. Contoh ya, misalnya apa? Ini terjadi di banyak kasus yang ditangani. Dulu dimasukin pesantren dan bapak yang ngancam supaya kamu nih keluar pesantren tiba-tiba jadi selebgram buka jilbab jadi artis memperlihatkan aurat, dan itu banyak kasusnya, bukan hanya satu atau dua. Saya beberapa kali menemukan hal ini ya, dan salah satunya ada salah satu selebgram yang masih ada kerabat di saya gitu, saudara, dan saya tahu banget latar belakang pola asuh dari keluarganya, dan bapaknya shock. Saya tahu dia dulu pernah berbusana muslimah di sekolah Islam, tapi begitu dia dewasa dia justru sudah bebas, bahkan membuka auratnya dan gaya hidupnya sangat bebas, bahkan free sex, penganut free sex, waliyazubillah. Jadi ini salah satu yang mengerikan ketika
anak-anak ditekan dan dipaksa. Yang kedua, anak-anak ini rentan menjadi anak-anak yang mengalami self esteem yang rendah, ya. Cirinya 3 ya. Anak-anak yang tertekan tuh cirinya 3 kan. 1, ya, gerakannya minimalis. Jadi kalau yang lain senam itu dia biasa maksimal gitu. Kalau dia nggak bisa dia membentangkan tangan. Yang lain lompat. Kalau dia nggak bisa. Nah, anak-anak yang seperti ini biasanya karena pola orang tua otoriter. Makan, sholat, awas ya. Yang kedua, ekspresinya minimalis. Yang lain itu kalau ada yang lucu spontan ketawa, hahaha, lucu. Kalau dia kaku kayak kanebo kering gitu. Kalau ada yang lucu, hahaha, nggak bisa ketawa. Ya, kayak di sini kayak tertekan semua nih, nggak tahu ya. Nah, yang ketiga, ya, matanya tak berani menatap lawan bicara. Jadi kalau ngomong tuh nunduk, nggak bisa memandang, karena mata itu jendela jiwa, hati sudah terinjak menyebabkan mata tak berani terbuka. Maka ini salah satu yang menjadi salah satu problem di dalam pola anak-anak kita. Jadi hal fatal kalau anak ortu tidak dirindukan adalah seperti itu, yang pertama. Yang kedua, yang ini ya, karena waktunya terbatas, materi ini sebenarnya butuh pembahasan panjang sekitar 5-6 jam, tapi saya coba ringkas ya. Yang kedua adalah ortu yang tidak dirindukan membuat anak itu memiliki banyak rahasia. Dan itu yang membuat anak-anak di saat banyak masalah selalu bilangnya nggak apa-apa. Ya, kamu tuh kelihatan nangismu kenapa sih? Nggak apa-apa. Dan ini yang paling kita khawatirkan. Saya ingat perkataan Profesor Dr. Donald Hilton, pakar pengasuhan dari Amerika yang juga terapis dalam masalah pornografi di anak-anak. Beliau mengatakan salah satu musuh pengasuhan di zaman sekarang adalah anak-anak yang mengucapkan kalimat begini, that's my privacy. Hati-hati kalau anak punya kalimat ini, that's my privacy. Kepo banget sih mama. Ya udah ini urusan aku. Nah, sebab kenapa? Kata beliau, privasi di zaman digital ini kelak akan membunuh anak kita. Karena mereka atas nama privasi membiarkan orang lain masuk dan membuat orang tua tidak bisa memproteksinya. Dan ini paling mengerikan. Saya pernah menangani kasus seorang anak, maaf nih, kalau saya sebutkan simbolnya jangan merasa seolah-olah nih semua akan seperti itu ya. Ini anak seorang ustazah lah, nggak jauh dari rumah saya. Saya diceritakan dia punya anak usia kelas 2 MTS. Dan anak itu sudah mulai punya FB. Ya, ini kejadian 5 tahun lalu ya, 5 atau 6 tahun lalu. Dia udah punya FB dan dia saat itu sudah mulai banyak pertemanan dan banyak pihak sampai ada diceritakan dia punya seorang lelaki cowok yang kenal di FB yang kayaknya sangat dekat dengan dia. Ya, maksudnya care, perhatian, ya kan teknik yang sekarang lagi populer membuat menjerat anak-anak namanya teknik grooming. Ya, teknik grooming ini kalau dipelajari anak-anak di ABG bisa banyak jatuh cinta karena grooming ini diambil istilah dari pet shop ya. Pet shop seperti layaknya kita memiliki hewan piaraan sehingga hewan piaraan memiliki bonding dan ikatan hati dengan kita, maka namanya di grooming kan gitu ya. Ini diambil oleh para penjahat. Saya belajari teknik ini, makanya saya bilang kalau saya bukan ustadz, saya paling gampang menjerat anak-anak ABG gitu ya. Artinya saya pelajari tekniknya. Nah, salah satu teknik ini dipelajari oleh seorang oknum yang mendekati si anak ustazah ini. Singkatnya mereka akrab, ketemuan, akhirnya singkatnya mereka pacaran, tapi ibunya nggak tahu karena ibunya ustazah. Sampai suatu hari si pacar ngajak pulang lebih lama, makan bakso bareng. Dia masih mau setiap pulang nanya ada pelajaran tambahan. Mama Uminya nggak merasa khawatir. Sampai singkatnya si cowok lebih berani lagi ngajak jalan-jalan ke puncak pakai motor, tapi nggak nginep. Si cewek ini agak ragu si muslimah ini, tapi dia mau lah dan akhirnya dia izin sama uminya kalau nanti pulang agak sore, agak bahkan maghrib ya karena memang ada pelajaran tambahan karena persiapan katanya mau ujian kenaikan kelas. Uminya nggak curiga gitu sampai akhirnya benar dia dibawa jalan-jalan ke puncak pakai motor. Tapi ternyata si cowok ini nakal, punya niat buruk. Diajak berbuat mesum singkatnya, tapi si cewek ini alhamdulillah menolak diri.
dia nggak mau bertahan betul, nggak mau. Tapi paling kalau di kissing aja dia masih mau gitu, tapi yang lain dia nggak mau. Tapi si cowok ini akhirnya kesel banget karena si cewek dia lagi birahi, tapi si cewek nggak mau. Akhirnya udah kamu pulang kamu. Si cewek ini kaget, pulang sendiri mau nggak? Akhirnya ditinggalin, benar-benar ditinggalin. Cewek ini nangis dan diputusin lah dia. Si cewek ini singkatnya ditolonglah cewek ini bisa pulang dan akhirnya sampai ke rumahnya. Pulang tuh jam 7 sampai jam 8 malam gitu. Uminya nanya, kamu kemana aja ya? Dia jawab bohong kalau dia ada pelajaran, dia ada ini, jadi pelajaran. Udahlah, Umi nggak curiga. Sampai hari setelah itu Uminya ngelihat dia ini nangis terus-terusan. Si cewek ini merasa punya perasaan cinta, tapi kesel juga si cowok kok pengen melakukan sesuatu yang dia nggak sukai karena ini melanggar agama gitu. Ya, dan dia bingung pelan, tapi dia diam. Umi setiap nanya, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Selalu gitu jawabnya. Capek aja karena ada pelajaran tambahan sekolah. Sampai singkatnya suatu malam puncaknya si cewek ini, ya dalam ini disebutkan dia baru pas jam 11 malam tiba-tiba dapat telepon dari si cowok yang pacarnya ini yang udah lama nggak menghubungi. Tiba-tiba si cowok nelpon dengan suara parau gitu. Tolong aku. Si cewek bingung. Siapa kamu? Kamu udah lupa ya? Oh ya Allah mas, kamu di mana? Aku sekarang kena korban begal. Aku tadi mau ke rumah kamu, nengok rumah kamu doang karena aku kangen. Tapi di tengah jalan aku dibegal. Kaget. Dibegal di mana kamu? Di sini. Disebutlah suatu tempat yang memang nggak jauh dari si rumah perempuan ini. Aku di belakang masjid ini. Aku dibuang, motorku diambil, aku berdarah-darah. Aku nggak bisa mana lagi, yang aku tahu handphone kamu doang. Akhirnya udah si cewek ini bilang, aduh gimana ya mas, kamu jemput aku dong. Kan udah malam. Ya nggak apa-apa, kamu tega ya bikin rusak. Kamu kan bisa bawa motor. Kamu bisa bawa motor. Akhirnya si cewek bingung, si cowoknya gimana, kalau nggak bisa ya udahlah. Akhirnya besok lihat aja beritaku, aku udah jadi mayat. Gitu. Ditutup teleponnya. Si cewek ini akhirnya ngerasa gak enak, gelisah. Dia ngelihat, alhamdulillah orang tuanya udah tidur. Singkatnya dia keluarin tuh motor dari rumahnya. Pertama kali dia keluar malam-malam. Akhirnya dia telepon lagi, mas di mana? Di jalan ini kamu cari aja. Dan ternyata si cewek ini menaruh motornya dekat masjid itu. Apa yang terjadi? Ternyata si cowok ini sudah merencanakan aksi pemerkosaan. Karena mungkin dalam keadaan mabuk kali ya. Akhirnya si cewek ini disekap itu mau diperkosa. Lagi-lagi Allah menolong, mungkin doa dari ustaz ini juga. Lewatlah bapak-bapak yang atau anak muda pulang dari majelis-majelis para habaib. Yang kalau pulang itu jam 12 malam memang, jam 12 gitu. Mendengar ada seperti suara aneh, turun, ngelihat, alhamdulillah sebelum digagahi, digebukin itu si cowok itu. Saya nggak diceritain lagi kisah nasib si cowok ini bagaimana, tapi si ustazah ini yang cerita, malam-malam jam 1 ada orang gedor-gedor pintu rumahnya, si ustazah ini kesel, tapi juga panik, begitu dia buka, kata dia lutut saya tuh udah kayak melayang mau jatuh. Anak saya di depan itu Ustaz. Dalam keadaan aut-autan, saya lihat dia nangis, saya bingung kamu dari mana? Si anak ini nggak bisa jawab, cuma bisa nangis. Dijelasin lah sama yang mengantarkan, anak ibu hampir diperkosa. Lah kok bisa? Kan tadi jam 10 mama masih nengok kamu, Umi masih nengok kamu jam sini. Jam 11 kamu ya saya lihat, kok bisa? Nggak bisa ngomong apa-apa. Singkatnya, ya udah berterima kasih. Besoknya ditanya cerita kronologisnya, anak ini cuma bisa nangis. Yang bikin saya shock Ustadz, anak saya cerita dia udah kenal sama berandal ini hampir 2 tahun. Jadi selama ini kemana aja saya? Salah satu yang menyebabkan anak tidak mau cerita dengan orang tuanya ketika merasa ortu tak lagi dirindukan. Buat apa? Paling kalau gue dengerin juga, apa gue cerita juga dinasehatin. Gak boleh begitu. Anak soleha, nah langsung. Jadi ketika anak dia merasa ortu tidak lagi dirindukan, maka dia punya grendel yang membuat dia tidak mau cerita. Maka bayinya begitu. Inilah salah satu yang mengerikan ya. Hati-hati, makanya para orang tua, para bunda, waspadalah jika anak malam ini kalau punya handphone
ya, dan ini diprotek, ya pakai password yang ribet, keluar kamar lemarinya dikunci, khawatir kita buka isi lemarinya, keluar rumah kamarnya digembok, ya pakai rantai kapal, ada tulisan jika mendekat bom meledak misalnya gitu. Sebenarnya dia sedang memberi isyarat kepada kita sebagai orang tuanya, mama papa urusan kita sebatas memberi nafkah dan penerima nafkah aja ya. Urusan aku mau curhat, aku sudah punya teman. Urusan aku mau tahu, mohon maaf ya, kondom itu apa, pacarku sudah tahu cara ngajarinnya. Dan orang tua dirasa tidak perlu tahu tentang hal ini. Nah inilah yang mengerikan. Nah baik, ini sebenarnya materinya lumayan panjang, tapi saya singkat. Terus pertanyaannya pasti, terus bagaimana Ustadz? Nah yang paling penting periksa dulu. Hubungan kita dengan anak sekarang nih dalam kondisi yang bagaimana? Jujur-jujuran aja. Ada namanya intimacy meter. Intimacy meter ini derajat keakraban. Semakin kita memenuhi kriteria semakin akrab, semakin kita tidak memenuhi semakin dingin. Apa saja intimacy meter? 1. Apakah anak mau diajak naik kendaraan bersama? Berdua saja. Bunda pengen ke Bandung, mau nemenin nggak? Ke Baltos? Nggak mau ah. Berdua doang loh, nanti pulangnya Bunda beliin cilok deh, 2 biji mau nggak? Ogah. Nanti dibeliin ini lagi, nggak mau. Kalau anak sudah selalu nolak diajak naik kendaraan bersama, ini indikator pertama hubungan yang rusak antara ortu dan anak. Yang kedua, spontanitas. Anak yang nyaman dengan ortunya spontan. Bunda, aku nggak suka. Aku kenapa sih Bun gitu ya? Ih, Bunda gitu banget. Bun, itu kenapa sih Bunda? Ada ini. Jadi spontanitas itu membuat anak kadang-kadang ekspresif, kadang-kadang ngupil depan kita. Mohon maaf ya, dibalik kentut anak kita yang kadang dek bau, itu ada rasa nyaman. Makanya kalau ada suami istri yang gak nyaman, biasanya susah untuk kentut di depan pasangan. Makanya salah satu indikator suami istri nyaman aja suka berbalas kentut. Yaitu makanya kalau ada suami istri yang nyaman, biasa. Aisyah itu ketika kesel karena ada kiriman makanan dari istri Rasul yang lain, itu spontan banting piring depan Rasulullah. Jangan memandang ini sebatas, Aisyah songong banget sih sebagai seorang istri, kok banting piring? No, justru dari angle kisah ini kita mendapati saking nyamannya Aisyah dengan Rasul sebagai suami yang baik, dia bisa spontan menyatakan ketidaksukaannya seperti itu. Makanya hati-hati kalau anak kita depan kita tuh kalem. Begitu kita dapat laporan sama gurunya, Bu, anak saya kena gimana Bu? Anak ibu aktif banget ya. Suka lempar sana lempar sini. Perasaan di rumah kalem banget. Anak yang kalem di rumah tapi aktif di luar, tandanya nggak nyaman sama kita. Berarti kita bukan ortu dirindukan. Sebaliknya, kalau kita dapat laporan depan kita berlompat sana lompat sini, giliran di luar kalem, tandanya dia belum nyaman sama sekolahnya. Itulah mengapa jangan ada klaim gini, anak saya introvert Ustadz. Kalau mas saya, anak introvert itu nggak pernah sama orang tua kecuali dia punya masalah hubungan. Anak tuh nggak ada introvert sama orang tua. Introvert tuh ke dunia luar. Dia kalau sama temennya, sama orang luar, dia kaku, nggak mau cerita. Tapi ke orang tuanya dia polos. Bunda, nah, aku tadi begini loh Bun. Itu namanya baiknya hubungan. Baik ya. Yang ketiga, anak yang punya masalah hubungan sama ortu, ketika ortu tak dirindukan, ciri yang ketiga adalah ketika dalam hal ini dia matanya tak berani menatap lawan bicara. Tadi menatap orang tua, kalau ngomong oleh sana gitu. Yang keempat, anak yang punya masalah dalam hal ini hubungan sama ortu, kita bisa lihat yaitu telapak tangannya tidak nyaman disentuh dalam waktu yang lama. Jadi telapak tangan ini sensor jiwa. Makanya orang kalau nggak nyaman itu salamannya apaan sih gitu. Itu tanda dia nggak nyaman. Makanya kita pernah lihat kan video Megawati nggak mau salaman sama Surya Paloh, itu karena ada masalah gitu. Jadi memang nggak nyaman gitu ya. Maka orang kalau nggak nyaman nggak mau salaman. Jadi kalau anak kita kalau salaman itu narik, itu ada masalah itu. Ya. Yang keempat, yang kelima, dia tidak punya inisiatif bicara. Jadi kalau yang ngomong kita mulu, lagi berdua kita mulai ngomong. Selalu jawabannya ngomong, selalu dia nggak punya inisiatif, selalu kita. Ya, jadi kita ngomong sama dia itu kayak wawancara program Mata Najwa gitu. Jadi nunggu kitanya yang ngomong gitu. Yang keenam, bicaranya singkat-singkat.
Apalagi kalau dia anak perempuan. Nggak logis anak perempuan tuh bicara singkat tuh nggak logis. Perempuan itu ya sesuatu yang singkat aja bisa panjang kalau hubungannya nyaman. Makanya wanita itu sejatinya tidak ada yang pendiam. Yang ada adalah wanita yang terluka hatinya. Jadi kalau wanita udah diam lagi ada masalah tuh. Jadi kalau ibu-ibu aja pendiam pasti itu masalah. Saya aja kalau istri saya diam saya tahu pasti ada masalah. Sama saya khususnya. Umi udah makan belum? Udah. Makan apa? Ayam. Ayam apa? Goreng. Nah itu udah ada masalah. Jadi dia wanita yang sehat itu kalau ditanya satu jawabannya 1000. Umi udah makan belum? Udah tadi Umi beli ayam goreng tengah jalan ketemu Bu Tejo. Bu Tejo cerita apa? Katanya Pak Lurah nikah lagi sama janda sebelah yang agen asuransi syariah itu. Yang kalau kita daftar 100.000 di akhir tahun bisa 20 juta kita dapat bonusnya. Kita daftar asuransi syariah gimana, Bi? Ini kayak kenapa tadi bahas ayam goreng ujung-ujung asuransi syariah itu lagi sehat. Perempuan gitu, perempuan kalau lagi sehat emang omongannya kemana-mana. Tadi bahas tentang politik ujung-ujungnya ikatan cinta, Aldebaran itu memang begitu perempuan. Jadi memang, jadi kalau anak kita ngomongnya banyak, apalagi perempuan sehat Bu, sehat. Jadi kalau Umi, mama, tadi kan di kelas bu guru bilang begini, bla bla bla. Aku kan nggak aja ngomongin sehat itu. Justru kalau dia ngomongnya, iya, nggak tahu, singkat itu masalah. Itu udah berapa tuh? Udah berapa poin tuh? 5 atau 6 ya. Berikutnya, ya udahlah 5 atau 6 dulu aja poin itu. Nah, kalau dari poin-poin itu saja kita sudah ngelihat, wah kayak semua tuh anak saya tuh Ustaz. Kayak anak saya tuh kayak, berarti kita harus menyadari, jangan-jangan memang luka terhadap dia itu sebab mendalam. Bisa jadi pengaruh yang terjadi, ortu yang terdirundukan itu bukan karena apa yang terjadi hari ini, tapi akumulasi dari pola asuh di masa lalu yang kita kenal dengan luka pengasuhan. Luka pengasuhan itu bisa jadi diperoleh dari umur apa? Dari umur 0 tahun. Misalnya saat hamil ibu dalam keadaan emosi yang negatif, stres, padahal hak anak sama ibunya adalah wajib rasa gembira saat hamil. Tapi ibunya tidak bisa menahan, ya itu juga mempengaruhi nanti bagaimana anak pernah merasakan dibentak dan macam-macam. Nah, kata kuncinya bagaimana kalau ini sudah terlanjur? Kata kuncinya maka fokuslah membuat anak jatuh cinta sama kita. Kalau kata para ulama, at-ta'lif qabla ta'rif, ikat hatinya sebelum ngasih nasihat. Connection before correction, jalin koneksi sebelum mengkoreksi. Salah satu cara menjalin koneksi adalah membuat supaya anak merasa dicintai. Karena itu harus pelajari bahasa cinta yang disukai oleh anak yang kita harus intens memberinya. Jadi kalau kita dalam hal ini tahu ada hubungan yang rusak, maka jangan fokus kepada nasihat karena nasihat udah nggak efektif. Saya ingat sebagai penutup dari materi kita, kisah dari almarhum Uje. Jadi almarhum Uje punya ibu namanya Umi Tatum Liana kalau nggak salah. Beliau cerita waktu Uje kelas 4 SD itu di sekolah di pesantren Darul Qolam Tangerang itu udah kabur. Susah dibilangin. Bapaknya sampai nggak sanggup lagi. Nama bapaknya Pak Ismail wafat pada saat Uje masih kecil juga. Kemudian Uje kenal dengan pergaulan yang buruk. Ya sudah nggak jelas lagi dan hampir setiap pulang dalam keadaan yang benar-benar membuat ibunya marah. Setiap hari ibunya nasihatin, kamu gimana sih nak? Kapan kamu tobat gitu. Teman-temannya nggak benar, mulai ngerokok dan macam-macam. Sampai akhirnya suatu hari Uje pulang malam hari jam 12 malam, matanya memerah. Dan ibunya sudah yakin ini pasti mabuk nih anak. Dan ibunya sudah siap-siap memarahi si Uje ini, Umi Tatum. Tapi entah kenapa malam itu ada hidayah yang masuk ke dalam hati ibu ini. Dia bilang gini, perasaan saya udah sering banget marahin Uje tapi nggak berubah. Mungkin memang bukan itu yang dibutuhin oleh Uje kali ya. Mungkin dia merasa selama ini saya orang tua penuntut. Dia merasa nggak ada cintai gitu ya. Mungkin saya harus berubah gitu ya. Apa yang terjadi? Yang biasanya Uje berulah dia respon dengan kemarahan, nasihat. Tiba-tiba begitu Uje pulang langsung dipeluk, cuman mengatakan, Umi kangen.
Semoga kamu sehat ya nak. Udah makan belum? Umi buatin sop ayam kesukaan kamu. Ujeng nolak, enggak doyan. Ya udah nggak apa-apa. Kalau kamu ngantuk, bobok gih. Umi pijitin mau. Umi udah siapin kamar kamu dengan sesuatu lagi bersih lagi. Kata Umi Tatum, malam itu Allah menggiring saya melakukan seperti yang tidak pernah saya duga. Dan ternyata dengan cara seperti itu perlahan-lahan Uje kembali ke pangkuan saya dan akhirnya Allah memberi hidayah kepadanya. Karena itulah yang dibutuhkan anak. Ingat, inilah kata kunci yang paling penting buat kita. Kadang anak tidak membutuhkan ayat Quran lewat lisan kita. Yang anak butuhkan lebih adalah ayat-ayat cinta lewat wajah dan sikap kita. Dan itu yang sekarang hilang seiring dengan ortu yang mungkin lebih memandang anak sebagai biang masalah. Itulah yang dibutuhkan anak. Mudah-mudahan bermanfaat karena waktu membatasi. Kita sudahi dulu karena mungkin ada sesi diskusi tanya jawab. Aku luqul azza fastaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz. Kita mulai dengan sesi tanya jawab. Ini sudah ada 2. Saya ambil yang di chat dulu ya. Tadi karena sudah masuk lebih duluan yang di chat. Dari Bunda Fatimah. Ustadz izin bertanya, kalau seandainya sudah terlanjur terjadi di mana kurangnya komunikasi anak dengan orang tua dan kesannya anak tersebut melawan orang tua. Saat ini anak tersebut sudah remaja, apa yang perlu dilakukan orang tua agar menjadi orang tua yang dirindukan oleh anak? Ya, sebenarnya secara tersirat sudah terjawab ya. Tapi yang pertama adalah kalau kita menyadari bahwa sejatinya perilaku anak ini adalah apa yang kita kenal dengan parenting debt atau utang pengasuhan. Karena sebagaimana kata para ahli, al-hadona kaddain, ya pengasuhan itu ibarat utang piutang. Jika kita tidak berikan hak anak di masa kecil, anak akan menagihnya di usia dewasa dengan perilaku yang menyebalkan. Makanya kalau anak udah gede nyebelin banget, sebenarnya dia sedang jadi debt collector atas hak yang tak diberikan di masa kecil. Nah, itu yang kita evaluasi. Kalau ini sudah terlanjur, kata kuncinya yang pertama adalah menerima dulu. Mungkin ini akibat kesalahan kita dalam pola asuh. Ya, jadi kita menerima dulu karena bukanlah suatu yang mudah untuk mengakui kesalahan. Sebagian ortu lebih banyak mencari kambing hitam. Ini gara-gara gadget, gara-gara temannya. Dan sikap ini tidak akan pernah merubah keadaan karena kita tidak mengubah diri kita sebagai subjek dari pengasuhan anak kita. Kalau kita menerima bahwa ini kesalahan saya, walaupun kita ada seorang guru, bahkan seorang ustadz itu paling berat. Mungkin juga saya, karena saya bisa jadi mungkin ceramah ke sana kemari, tapi lupa juga dalam ini. Makanya yang paling berat itu mengakui diri mungkin banyak kekhilafan dalam pengasuhan. Maka terima ini dulu. Yang kedua adalah kalau sudah menerima ini semua, minta maafnya ke Allah dulu. Jangan ke dalam ini maaf bukan ke anak dulu. Karena saat kita menyadari anak itu amanah Allah dan kita dalam hal ini menyanyiakannya, mungkin di masa kecil dia jarang dipeluk, jarang dia ngobrol, maka sebenarnya kita berkhianat sama pemberi amanah. Mohon maaf ya, ibu dapat amanah mobil dititip selama 2 minggu, baru seminggu spionnya patah. Kemudian baret, catnya terkelupas, joknya juga, maka ibu pasti minta maaf kepada pemilik mobil. Maafin ya Allah saya lupa nih begini. Maka minta maaf sama Allah ini penting dalam rangka kita dibantu oleh Allah untuk membereskan utang pengasuhan kita. Yang ketiga, perbanyak amal soleh. Komitmen kita dalam upaya membayar utang ini banyakin amal soleh. Barulah yang keempat, kita fokus kepada apa yang kita kenal namanya menjalin komunikasi kepada anak dengan apa? Menerima bahwa banyak kesalahan kita dengan cara minta maaf. Minta maaf ke anak dan seperti yang kita pahami, coba evaluasi apa yang buat anak itu jauh sama kita.
hindari komunikasi yang disebut komunikasi benteng. Ada 2 jenis komunikasi yang terjadi, yaitu komunikasi benteng, ada komunikasi jembatan. Kalau komunikasi benteng itu nasihati dan saling menyalahkan. Kamu soalnya sih ya, kamu nggak sadar apa itu menyerang. Anak-anak remaja kalau diserang dia punya prinsip juga, lu jual gue beli gitu. Makanya komunikasi jembatan. Komunikasi jembatan mencoba memahami. Misalnya apa? Mencoba membuka diri. Mama tahu, mama tuh banyak salah sama kamu. Nah. Mama tahu banyak hal yang mungkin kamu protes dengan cara seperti ini sama kamu. Nah, mama ingin memperbaiki diri. Izinkan mama perbaiki. Semoga Allah ridho atas sama ini. Mungkin mama sadar, mama kadang-kadang suka marah-marah sama kamu. Kata-kata yang membuat anak dalam luluh itu adalah kata-kata di mana ortu menjatuhkan egonya. Ortu tidak lagi berpikir TUA sama dengan TAU. Kalau ortu pakai pikir kita lebih tua lebih tahu, anak menolak. Tuh kan, ogah. Maka tunjukkanlah bahasa menunjukkan kita ingin berdamai dalam situasi ini. Makanya dalam situasi seperti ini, di masa-masa transisi atau di masa-masa resolusi, maka kadang-kadang idealisme kita itu harus kita dudukkan. Di antaranya adalah kita harus kompromi terhadap keburukan anak dalam rangka apa? Berstrategi mengikat hati anak. Kalau istilah para ahli connection before correction, maka ini dipraktekkan Rasul ketika melihat ada orang Arab Badui pipis di Masjid Nabawi. Wah, itu para sahabat udah menganggap itu pelecehan, udah siap mau nabok nih, kurang ajar nih. Masjid dikencingin. Rasul ketika ada orang kencing masjid dan melihat profil orangnya, langsung memahami orang ini orang bodoh karena dari kampung nggak tahu kayak ini masjid. Maka Rasul langsung mengatakan da'hu, biarkan. Para sahabat protes, kenapa dibiarin? Dia kan melakukan ini, melakukan. Rasul tahu bahwa orang ini sejatinya kalau dikasarin malah ngelawan. Tapi kalau dilembutin beda. Maka dalam hal ini dia perlu coba menambahkan strategi lain. Ya, diantaranya adalah ketika anak si orang Badui pipis selesai diambil air seember disiram. Selesai disiram, orang ini bengong, dipegang pundaknya, disenyumin. Kemudian Rasul mengenalkan namanya, bisik-bisik di telinganya. Sampai orang ini nggak nyangka kalau orang yang menyentuhnya ini adalah seorang nabi dan baru sadar kalau dia mengencingi masjid. Tapi yang terjadi dia begitu takjub dengan perilaku Rasulullah ini sampai dia berdoa. Salah satu bunyi doanya itu lucu karena diabadikan dalam hadis ini. Ya Allah, Allahummarhamni warham Muhammad wala tarham ghairona ahadan. Ya Allah, sayangilah aku dan sayangilah Muhammad, yang lain jangan kau sayang. Jadi dia menyangka udahlah yang lain gak usah disayang aja. Ya, kesel dengan lain itu kasar. Maka ortu belajar dari Rasul. Rasul saja melihat orang pipis itu bukan membiarkan kemungkaran, berstrategi. Maka kadang dalam upaya kita menjalin Rasul ini kita harus cooling down dulu. Tuntutan kita anak soleh harus sholat tepat waktu itu nanti dulu. Kecewa iya. Tapi kita mencoba untuk menjalin hubungan baik dulu. Sampai akhirnya mereka timbul namanya trust. Ketika trust pelan-pelan baru kita ajak bimbing. Karena bisa jadi luka yang panjang ini nggak kita sadari. Lukanya begitu dalam. Dan itu yang membuat dia kecewanya begitu dalam. Karena kalau ini dibiarkan, ujung-ujungnya di luar itu banyak ideologi-ideologi yang menampung mereka untuk bisa masuk dalam barisan mereka. Jadi jangan sampai ideologi-ideologi ini kan salah satu ideologi Barat itu kan menampung orang-orang yang trauma ya. Liberalisme muncul ditangkap oleh orang-orang trauma terhadap masa kecilnya dikekang. Feminisme hadir menampung orang-orang trauma terhadap perlakuan ayah dan kakak yang buruk di masa kecil. Apalagi child free hadir karena mengalami kondisi dulu waktu kecilnya diperlakukan tidak baik oleh orang tua. Jadi hampir semua ideologi-ideologi yang sekarang ditawarkan oleh orang luar itu mengambil orang-orang yang trauma. Jadi orang trauma itu sangat rentan masuk ke ideologi-ideologi yang busuk. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Semoga terjawab ya Bunda Fatimah untuk penjelasannya.
Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Bunda Ingrid, Ahwan Ustadz, kalau ada orang tua yang pola didiknya berubah-ubah, kadang galak, kadang pengertian, itu bagaimana mengatasinya? Pola orang tua tersebut kemungkinan disebabkan karena inner child, karena masa kecil dididik dengan sangat keras. Ya. Sifat kadang-kadang itu sifat manusia, dan nggak ada manusia yang beriman terus, dan itu normal. Nggak ada manusia yang sempurna. Makanya kalau ditanya kadang galak, kadang itu masih normal. Masih normal. Kita nggak ada yang, saya tanya survei sini, ada nggak ibu yang nggak pernah marah sama sekali? Nggak ada. Kalau saya ditanya aja, Ustadz pernah marah sama anak? Ada. Nggak ada, nggak mungkin nggak ada. Kita ini punya kekurangan. Yang jadi masalah adalah jangan putus asa, perbaiki diri, itu aja. Yang jadi masalah adalah anak itu kan nggak butuh ortu yang sempurna. Anak butuh ortu yang terus meningkatkan kualitas dirinya. Makanya ketika kita galak, baru menyadari, baru minta maaf, bilang gini, maafin mama ya, tahu nih mama gimana ya caranya mengontrol diri ya. Kalau mama udah marah itu mama kayaknya susah banget ngontrol diri. Mama ingin jadi mama yang baik. Itu aja. Dan segera kalau kata hadis Rasulullah, ikutilah keburukan itu dengan hal yang baik. Kalau kita sadar, kita buru-buru mengikuti dengan amal soleh. Kalau kata para ulama, kalau kita melakukan kebaikan sadar, bayarlah dengan amal soleh. Buru-buru sholat, kencengin sholat duhanya, sedekahnya banyakin. Kalau kita sadar anak kita objek kesalahan gitu, kita usap kepalanya, bisikan kalimat cinta. Bahkan saat tidur jangan bosan untuk mencium keningnya. Maafin mama ya. Dan itu nggak ada masalah. Ya, anak-anak akan menyadari bahwa ortunya sejatinya ya berusaha untuk memperbaikinya. Itu yang harus dilakukan. Nah, kalau kita tahu bahwa ada sumber yang belum selesai, yang kita kenal luka pengasuhan itu, ya, yaitu ketika ada hal-hal kecil yang disebut inner child ya. Sebenarnya inner child itu sendiri sebenarnya perilaku kekanak-kanakan yang ke bawah sampai orang dewasa, itu maksudnya inner child. Kalau yang Ibu lebih contoh itu sebenarnya adalah luka pengasuhan yang diekspresikan kepada objek yang lain. Dan itu sama lah, itu yang disebut namanya pengaruh dari traumatis di masa kecil. Nah, kalau itu terjadi, maka buru-buru datangi professional helper. Ya, itu bisa ya, bisa dibantu ya. Termasuk bagaimana ya mengatasi emosi, itu kan pekerjaan yang tidak mudah ya. Tapi teorinya ada dan kita tinggal mempraktekannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Ini ada yang raise hand. Silakan Ibu Nani Atika. Bisa di-unmute, Ibu. Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ada kesempatan semoga Ustaz selalu sehat. Amin. Demi Allah ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Ustaz, ini saya mau bertanya mengenai ponakan saya. Jadi kebetulan ponakan saya itu dari kakak saya pertama ya, kebetulan tunarungu ya. Jadi orang tua mereka berdua ini suami istri sama-sama Saya agak begitu nggak jelas ya. Boleh. Ibu suaranya. Sama ponakan saya ini dengan ibu. Kebetulan orang tua saya kan strict ya. Jadi kalau misalnya apa-apa itu halo, udah jelas sebelum Ustaz? Iya, udah jelas. Ya, mulai dari awal lagi apa gimana? Oh, di awal itu saya harus mulai dengan salam dulu saya. Oh iya. Dari ibu aja, kok dari awal kasihan. Ponakan saya itu lahir dari kakak saya yang tunarungu, orang apa namanya ayah ibunya gitu. Nah, mereka kan tinggal sama orang tua saya yang pola asuhnya yang memang ya orang tua zaman dulu gitu, yang strict gitu. Nah, di sini kalau misalnya semuanya kan serba larangan gitu. Sedangkan kakak saya itu yang semuanya ya udah, yang penting anak suka dikasih gitu. Nah, mungkin di sini membentuk si anaknya itu jadi kayak mungkin bingung juga ya yang mana harus diikutin gitu. Nah, yang terjadi adalah dia ini kayak jadi lebih
ya hampir seperti yang Ustaz omongin tadi ya, dia lebih cenderung iya aja terus kayak nggak ada masalah, tapi sebenarnya ada masalah. Untungnya ini anak saya ini soalnya beda kota, jadinya agak-agak ini ya, saya berharap banget, maksudnya itu ponakan saya itu jangan sampai salah arah gitu. Nah dia ini kan apa namanya jadi yang kayak lebih suka yang ke K-pop, terus yang ke hal-hal yang TikTok yang memang maksudnya itu jangan sampai hal-hal yang seperti itu meracuni dia gitu. Jadi dia tuh diasuhnya juga sama sosmed yang memang di luar kendali kami gitu, istilahnya itu yang om-omnya yang memang nggak bisa memberikan masukan langsung gitu. Nah, gimana ya tadi maksudnya itu apakah kami harus masukin ke pesantren atau apa gitu. Jadi seperti apa sih yang bisa mendidik, maksudnya itu ya biar sama-sama nih walaupun ini ponakan ya gitu. Tapi tetap aja sih maksudnya itu mau bareng-bareng punya aset. Iya. Kasih Ustaz. Baik, yang pertama sang ibu yang mengasuh sebagai penanggung jawab utama atau ayahnya direkomendasikan untuk belajar ilmu parenting, itu pertama. Supaya dia punya bekal, atau kalau merasa bahwa karena dia punya keterbatasan di tunarungu, maka kita menawarkan diri menjadi pengasuh anaknya aja. Itu cara terbaik dibandingkan menyerahkan ke orang lain. Kita bisa bilang, misalnya nih anak mau usia SMP atau SMA dan kebetulan mau ada transisi, tinggal sama tante aja mau nggak? Kalau itu cara yang, jadi kalau nolong ponakan jangan setengah-setengah. Kalau kita lihat problemnya ada di ortu yang punya keterbatasan dan lingkungan buruk, tarik. Kalau kita memang sayang, tarik aja. Kita bersikukuh. Dan kenapa? Karena kita punya akses untuk kita memperbaiki. Walaupun kita nggak pede bahwa bukan berarti kita GR paling baik, enggak. Setidaknya kita punya akses untuk belajar, kita punya akses nanya-nanya ke para praktisi dan kita bisa perbaiki. Kalau mau kita yang mengambil alih. Karena kalau mau pesantren kan ya nggak solusi juga, karena pesantren dalam situasi belum selesai itu mengekspor masalah. Saya kan konsultan pesantren, saya pernah nanya, santri itu kan di pesantren ada 2 kategori, ada santri ideologis, ada santri tragis. Santri ideologis ditanya, kamu kenapa masuk pesantren? Aku ingin jadi ulama, kelak aku akan menjadi imam Masjidil Haram, aku akan memahkotai ibuku dengan hafalan Quranku. Good. Kalau santri tragis, kenapa masuk pesantren? Mamaku nggak bisa ngasuh aku bandel. Ya, aku biasa main TikTok mulu, makanya daripada aku bandel, om sama tanteku juga akhirnya nyuruh aku pesantren aja. Temennya ada yang bilang, oh aku juga, kita sama ya, ngumpul, bikinlah mereka kekuatan. Ini blok yang berat nih di pesantren. Mereka punya senasib seirama. Jadi jangan mengekspor masalah ke pesantren. Sudah cukup teman-teman saya, para pengajar pesantren nih, dibebani dengan ortu yang maunya beres, sudah kayak pesantren, kayak bengkel aja gitu. Tanggung jawab pertama, kalau kita sebagai wali nasab atau mahramnya, udah mendingan kita yang ngasuh. Karena kalau kita cuma ngomel-ngomel, protes susah juga, mendingan gini tawarin. Karena kita yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustaz. Terima kasih. Jazakallah khair Ustaz. Iya. Baik, ini ada satu lagi pertanyaannya dari kolom chat. Dari Bunda Nita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau justru ibu yang marah kepada anaknya sampai keluar sumpah serapah dan berkata-kata buruk, kita sebagai anak bagaimana menyikapi orang tua semacam itu Ustadz? Untuk diketahui bahwa anak tidak melawan ketika ibu marah dan mengatakan hal yang buruk, hanya diam. Bagaimana anak harus menyikapi ya Ustadz untuk hal ini? Baik, sudah tepat. Satu, barakallahu fiik buat penanya yang menjadikan amal solehnya tetap berbuat baik dengan ibunya yang berkata-kata buruk, dan memang ini yang benar. Satu yang harus kita pahami dalam Islam, yang namanya birrul walidain itu bukan balas jasa. Bukan begini, mamah baik, aku baik. Mamah jahat, kenapa aku baik? No. Yang benar gini, mamah baik, aku baik. Mama jahat, aku akan tetap baik. Loh kok begitu? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Isra 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah mewajibkan agar jangan menyembah kecuali Ia semata, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi berbuat baik kepada orang tua itu dasarnya wa qada rabbuka. Ini adalah kewajiban.
Maka dasar pertama adalah kalau kita melakukan kebaikan ke ortu, sementara ortu kita anggap marah-marah mulu, perkuat diri dengan bilang begini, ini kewajiban. Ini kewajiban. Ya cari ridho Allah gitu. Itu aja kewajiban. Gak ada urusannya mau sejahat apapun dia mamahku. Pintu surgaku, pintu surga. Ya, pintu surga itu kalau kita tahu ujungnya adalah surga, orang nggak akan ini ya. Misalnya gini ya. Pernah ngelihat program Benteng Takeshi. Orang tuh kenapa sih mau aja bego banget lompat sana masuk ini jemplung ini. Karena dia tahu di balik nanti mereka lakukan itu, capeknya mereka, lelah mereka, ujung-ujungnya dapat hadiah gitu. Kenapa sih mau banget kalau saya tuh dikerjain di program Benteng Takeshi, lompat-lompat sono, ngos-ngosan, puyang-puyang, dilumurin ini, aduh, ngapain sih gitu ya. Karena orang itu sudah tersip, lu sabar-sabar aja. Nanti kalau lu berhasil, lu dapat hadiah, pulang dapat bonus, surprise. Oh iya begitu ya. Atau challenge lain kayak Fear Factor. Pernah nonton? Fear Factor kan kayak gitu. Yang ngapain makan belatung sebagai karena mereka ada sesuatu di belakang itu. Makanya kalau orang tua melakukan sesuatu yang buruk dan kita ini cukup bilangin aja. Apa-apa, surganya gede gitu aja. Semakin beratnya ujian, semakin besarnya surga gitu. Pintu surga. Sabar aja. Yang kedua, ortu yang marah-marah ini bisa jadi sebenarnya nggak semata-mata berdiri sendiri. Kan pengasuhan itu turun temurun. Jadi ada warisan yang kadang tanpa sadar kita terima dari generasi-generasi selain utang dan uang, namanya kemarahan. Jadi kalau kita mau telusuri nih, mamah kita yang suka marah-marah ini, sebenarnya ntar kita telusuri, dari nenek, dari kakek nenek, dari situ. Jadi itu turun-temurun. Nah kita yang udah nyadar nih, harusnya memandang mamah gini, kasihan mamah, dia nggak bisa mengontrol dirinya. Berarti cara buat mamah itu supaya nggak marah apa? Diam, kemudian setelah tenang, kita mencoba untuk berbuat baik kepadanya karena itu membuat dia luluh emosinya. Jadi salah satunya adalah cara membuat orang menyadari kesalahannya adalah bersikap baik. Karena orang akan mengenali kesalahannya dari respon yang tidak diduga. Contoh ya, saya marah-marah. Kamu tuh ya bla 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 bla. Saya udah memprediksi dia pasti akan membantah. Akan bilang gini, wah gitu, saya akan semakin kuat melalui dasar saya bilangin. Ternyata respon saya kebalikan. Saya marah-marah, ternyata respon dia cium tangan, minta maaf, ngasih saya hadiah. Speechless. Sama seperti dulu saya pernah diajarin teman waktu SMA, kalau dipalak sama tukang palak, jangan respon yang terprediksi. Respon terprediksi, enggak bang, benar bang, gitu. Itu terprediksi. Saya akhirnya belajar waktu dipalak saya salamin tukang palaknya, assalamualaikum bang, sehat bang, mudah-mudahan ya keluarga juga sehat ya, saya ada uang bang kalau abang mau ambil. Jadi sebelum dia malak akhirnya dia speechless, diam sendiri. Kenalin bang, saya anak Rohis. Itu saya praktekin loh. Makanya jangan memprediksi jangan bersikap yang diprediksi. Allah habis ini paling dia diam, habis itu dia ngomong. Berikan yang terbaik. Salah satu setelah kita diam sebagainya, kita cium tangan orang tua kita minta maaf. Kalau ada uang kita lebihin, kita beri hadiah. Itu yang membuat dia nanti lama-lama luluh. Ya, Wallahualam shawab. Baik. Masih ada pertanyaan satu lagi, bisa dijawab dulu ya Ustadz? Boleh. Masih ada waktunya? Oke, baik. Sure. Dari Bunda Ayu Lestari, Ustadz, bagaimana dengan anak yang dekat dengan ibu tetapi jauh dengan ayah? Dengan ibu dan anak ini bisa spontan terbuka, tetapi dengan ayah cenderung sebaliknya. Ya, anak-anak yang punya problem dengan ayah mengalami gejala father hunger. Father hunger itu gejala dialami oleh anak-anak disebabkan ketidakdekatan dengan ayah. Resikonya 7. 1, dia akan menjadi anak yang resikonya 7. Tapi belum tentu semuanya terjadi ya. Kalau kita bisa mengantisipasi resikonya, dia menjadi anak yang cenderung susah beradaptasi di dunia luar. Yang kedua, cenderung kekanak-kanakan. Ketiga,
terlalu bergantung. Yang keempat, mengalami sedikit penyimpangan perilaku seksual. Bahkan yang ekstrim kalau benci sama ayahnya jadi gay. Kalau laki-laki, perempuan jadi lesbi. Yang kelima, sulit mengambil keputusan, anak peragu. Yang keenam adalah baperan, ya sulit tidak rasional. Dan yang ketujuh, kalau anak perempuan sulit menetapkan kriteria jodohnya. Itu kurang lebihnya. Tapi mungkin nggak anak itu mengalami kalau nggak dekat sama ayah bisa selamat, bisa kalau ada sosok ayah pengganti dalam tanda kutip dari figur paman, dari figur kakek atau laki-laki sekitarnya. Jadi yang paling penting dijaga aja anak yang tidak dekat dengan ayah, maka sang ibu nggak boleh membuat anak menjadi berpuruk sangka sama ayah. Yang harus dihindari kalau anak dekat sama ayah, jangan-jangan faktor cerita-cerita curhatan kita yang muncul. Makanya kalau nggak dekat sama ayah itu periksa hubungan kita sama suami. Karena kalau kita sama suami itu punya hubungan yang buruk, tanpa sadar curcol. Curcol ini membuat anak nggak dekat sama ayah karena ada ibu yang bilang gini, mama ini korban bapakmu. Dari dulu disakiti terus. Orang lain makan daging, mama makan ati tiap hari. Kamu tahu orang lain kurus karena Herbalife. Kalau mama, this is my life. Yang kayak gini nggak boleh mama ceritain sama anak. Yang membuat anak walaupun nggak dekat sama bapaknya tapi kagum adalah cerita-cerita yang baik. Kamu tahu nggak? Memang papamu sibuk, tapi kalau pulang tuh ngasih kejutan nggak tanggung-tanggung. Kemarin mama aja dibeliin logam mulia 15 kilo. Ih, mama bingung taruh di mana coba. Tapi papa kamu tuh selalu penuh dengan kejutan. Dulu waktu ngelamar mama aja jalan kaki dari Surabaya ke Jakarta. Di tengah jalan kejar-kejar anjing, kebetok tiang listrik, injak tai kucing, dicium bencong, dipalak preman. Papa kamu tuh benar-benar pejuang. Nah yang kayak gini kita harus sering-sering ceritain. Jadi anak walaupun jarang nggak dekat sama bapaknya bisa kagum karena cerita dari ibunya. Nah urusannya bapaknya yang sibuk ini nanti ibu bisa hadiahi bapak buku tentang pengasuhan ya, buku kami Fatherman bisa di website www.fatherman.id, ada e-booknya juga bisa di-download gratis untuk dibaca kepada suami atau bapaknya. Sang bapak jangan merasa diam saja kalau anak sampai nggak dekat, karena bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang menyimpang dari perilaku anak. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada yang bertanya lagi. Ini dari... Sudah ya Bu ya? Saya sampai 2:30 ya, mohon maaf. Oke, baik-baik. Kalau begitu Ustadz bisa dibacakan doa untuk sekalian menutup kajian ini. Baik Ibu-Ibu, maafin. Ya, saya disarankan dokter, satu sesi itu nggak boleh lebih dari 1,5 jam karena merusak mata. Karena dari pagi saya ini jadi harus ada sesi istirahat, nanti ada lagi soalnya. Mohon maaf sekali, mudah-mudahan memahami bahwa memang tidak ideal ngisi kajian online ini khususnya buat setiap kita ya, menjaga juga supaya sehat ya. Saya kepala nih agak pusing kalau lebih dari durasi. Baik, kita tutup dengan doa bersama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafina ma huwa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk wa nahnu ala ahdik wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na nabulaka bi ni'matika alaina wa na'bu bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahirabbil alamin. Bagi ibu-ibu yang mungkin mau bertanya lebih panjang lagi, ada di grup Telegram kami Raising Our Children. Di situ ada sesi live khusus buat member dan pertanyaan yang kami jawab juga dibahas oleh para pemateri lainnya. Ada Kak Hilman, Kak Daus, dan Ustadz Faris Beki dan Ayah Irwa Rinaldi ya. Mungkin informasinya nanti dari admin kami yang akan mengirim informasinya. Mohon maaf sekali, itu saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakumullah khair Ustaz Bentri dan banyak Ustaz. tim Laka kita. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Ustadz Nur, Ustadz Manta, dan Ustadz Anof dan Ustadz-Ustadz lain serta seluruh Sayyidah yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir hari ini. Kami infokan kembali dari si keagamaan PTA Secondary Savana Islamic School. Insya Allah untuk bulan depan pematerinya adalah Ustadz Wijayanto. Oke, Ustadz Wijayanto dengan tema ikhlas yang berkualitas. Insya Allah akan diselenggarakan di hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 dengan waktu yang sama pukul 13 sampai pukul 15. Insya Allah nanti kami akan remind lagi melalui CP masing-masing kelas. Baik, kami dari si keagamaan PTA Secondary Savana Islamic School memohon maaf bila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Kami ucapkan terima kasih kepada semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Oh ya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bunda semua. Jadi pamit ya. Iya Ustaz, makasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.